Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang analisis efektivitas build up rate pada lintasan pemboran berarah. Izin memperkenalkan diri, anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Najib dengan NIM 123480001, lalu ada Raihan dengan NIM 123480006, lalu yang ketiga ada Muhammad Yusuf Firdaus dengan NIM 123480040, lalu yang terakhir ada Alif Fajar Rifano dengan NIM 123480047. Baik, lanjut ke latar belakang. Industri minyak dan gas bumi saat ini menghadapi tantangan dalam menjangkau target reservoir yang lokasinya tidak selalu dapat dicapai secara vertikal. Kondisi ini mendorong penggunaan teknologi pemboran berarah sebagai solusi yang efektif. Salah satu parameter penting dalam pemboran berarah adalah build up rate atau BUR, yaitu laju perubahan sudut inklasi sumur dari posisi vertikal menuju arah target. Pemilihan bur yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi pemboran, tingkat kelengkungan lintasan atau dogleg severity, serta risiko operasional seperti peningkatan torsi dan drag. Dalam praktiknya, terdapat dua metode lintasan yang umum digunakan, yaitu metode build up tipe S dan build and hold tipe J, yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. Build up rate yang terlalu tinggi dapat mempercepat pencapaian target, namun meningkatkan risiko operasional, sedangkan bur yang terlalu rendah menghasilkan lintasan yang lebih halus, tetapi memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis efektivitas build up rate untuk menentukan metode lintasan yang paling optimal, efisien, dan aman dalam operasi pemboran berarah. Gimana cara ngekena ini? Oke, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran ringkas namun komprehensif mengenai pengaruh BUR terhadap kinerja lintasan pemboran berarah melalui perbandingan metode build up dan metode build hold. Analisis dilakukan dengan menghitung parameter geometri lintasan menggunakan radius or curvet dan minimum curvet method pada variasi BUR 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat per kedalaman 100 feet. Fokus kajian meliputi pengaruh BUR terhadap measured depth, TVD, perpindahan horizontal, serta dogleg severity, sekaligus mengevaluasi kompleksitas operasional yang dihasilkan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis dalam menentukan konfigurasi trajektori dan BUR optimal yang seimbang antara efisiensi pemboran, keselamatan operasi, dan ketetapan pencapaian target reservoir. Lalu ada analisis dalam laporan ini dibatasi pada tiga variasi build up rate, yaitu 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat per kedalaman 100 feet yang mewakili rentan BUR umum pada pemboran berarah. Perhitungan lintasan dilakukan menggunakan metode radius or curvet dan minimum curvet method dengan asumsi tidak terjadi perubahan azimut yang signifikan sehingga lintasan berada pada bidang vertikal murni. Evaluasi efektivitas difokuskan pada parameter geometri lintasan seperti MD total, TVD, perpindahan horizontal yaitu north ke south dan S ke west, serta dogleg severity disertai pertimbangan resiko operasional serta torque atau drag dan kelelahan pipa, tanpa melibatkan analisis hidrolik geomekanik maupun ekonomi secara mendetail. Desain lintasan yang dianalisis terbatas pada dua metode utama, yaitu build up dan build hold. Lalu ada dasar teori. Directional drilling atau pemboran berarah merupakan teknik pemboran yang dilakukan untuk mencapai target reservoir dengan lintasan sumur yang tidak vertikal sesuai perencanaan. Teknik ini memungkinkan pencapaian target yang sulit dijangkau secara vertikal serta meningkatkan efisiensi pengembangan lapangan. Salah satu parameter utama dalam pemboran berarah adalah build up rate atau BUR, yaitu laju perubahan sudut inklinasi sumur terhadap panjang lintasan, yang sangat mempengaruhi bentuk, trajektori, measure depth, dogleg severity, serta operasional seperti torsi dan drag. Pemilihan BUR yang terlalu tinggi dapat memperpendek lintasan dan meningkatkan resikonitas, sedangkan BUR yang terlalu rendah menghasilkan lintasan lebih halus tetapi kurang efisien. Perhitungan lintasan sumur dilakukan menggunakan metode radius of curvet dan minimum curvet method untuk menentukan parameter geometri seperti true vertical depth atau TVD, measure depth atau MD, dan perpindahan horizontal secara akurat. Selain itu, dogleg severity digunakan sebagai indikator tingkat kelengkungan lintasan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kemudahan operasional pemboran. Dua metode lintasan yang umum digunakan adalah build up dan build hold, yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan dan segi fleksibilitas, efisiensi, dan komplektasi operasional. Oleh karena itu, pemahaman dasar teori ini sangat penting untuk menganalisis efektivitas BUR dan menentukan konfigurasi lintasan pemboran yang optimal. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Interpretasi hasil dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variable up rate atau BUR sebesar 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat memberikan pengaruh signifikan terhadap bentuk lintasan sumur, panjang build up section, dan measured depth dan tingkat kelengkungan lintasan. BUR rendah menghasilkan lintasan yang lebih landai dan smooth dengan dogleg severity kecil, namun membutuhkan measured depth yang lebih panjang. Sebaliknya, BUR tinggi mempercepat pencapaian sudut target dan mempersingkat lintasan, tetapi menghasilkan lintasan yang lebih tajam dan meningkatkan resiko operasional. BUR menengah memberikan keseimbangan antar efisiensi lintasan dan keamanan operasi pemboran. Selanjutnya, pembahasan efektivitas build-up rate. Efektivitas build-up rate ditentukan oleh kemampuan mencapai sudut target secara efisien tanpa menimbulkan dogleg severity berlebih. BUR 3 derajat efektif dari sisi keamanan dan stabilitas lintasan, tetapi kurang efisien dari segi waktu dan biaya. BUR 5 derajat menunjukkan efektivitas terbaik karena mampu mencapai sudut target dengan cepat, menghasilkan measured depth yang relatif pendek, serta menjaga lintasan dalam batas operasional yang aman. Sementara itu, BUR 7 derajat paling efisien secara geometri, namun beresiko tinggi terhadap masalah operasional, sehingganya sesuai untuk kondisi dan peralatan tertentu. Selanjutnya, pembahasan pemilihan metode lintasan terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi operasional, metode Build and Hold tipe J menunjukkan performa yang lebih efisien dan sederhana dibandingkan metode Build Up tipe S. Metode Build and Hold menghasilkan measured depth yang lebih pendek, lintasan lebih mudah dikendalikan, dan distribusi dogleg severity yang lebih konsentrasi pada build section. Kombinasi metode build and hold dengan BUR menengah kurang lebih 5 derajat dinilai paling optimal karena memberikan keseimbangan antar efisien lintasan, keselamatan operasional, dan kemudahan pelaksanaan pemboran. Ya, kesimpulan dari laporan ini menunjukkan bahwa minimum curvature method memberikan hasil perhitungan lintasan yang lebih akurat dibandingkan radius of curvature method, khususnya pada interval dengan perubahan sudut yang besar. Build up rate tinggi 7 derajat per 100 feet mampu mencapai horizontal displacement lebih cepat dengan measure depth yang lebih pendek, namun meningkatkan dogleg severity sehingga berpotensi menurunkan keamanan operasional. Sebaliknya, build up rate rendah 3 derajat per 100 feet menghasilkan lintasan yang lebih panjang, tetapi lebih aman karena profil dogleg yang lebih landai. Dari sisi metode trajectory, build and hold tipe J dinilai lebih efisien dan sederhana secara operasional dibandingkan build up tipe S karena struktur lintasan yang lebih sederhana dan kebutuhan koreksi arah yang lebih kecil. Sementara metode build up menawarkan fleksibilitas lebih tinggi dalam pengendalian sudut akhir, namun dengan kompleksitas dan MD yang lebih besar. Secara keseluruhan, build up rate 5 derajat per 100 feet merupakan pilihan paling optimal karena memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pemboran, keamanan operasional, dan presisi pencapaian target. Sedangkan BUR 3 derajat per 100 feet cocok untuk kondisi beresiko tinggi dan 7 derajat per 100 feet hanya direkomendasikan untuk kondisi khusus dengan dukungan peralatan dan formasi yang memadai. Sekian dari presentasi dari kami yaitu kelompok 13. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.